Kehadiran kita di sini untuk memberikan dukungan, memberikan penghiburan dan kekuatan melalui ibadah, dan kita percaya bahwa pengkhotbah pernah berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Dan ada ungkapan, memento mori, ingatlah akan hari kematian. Saat ini kita berada di tengah keluarga untuk Tasoi, Donda, Ponakan, dan kerabat. Malam ini kita akan mengadakan ibadah penghiburan yang akan dilayani oleh Pendeta Romi Mateus. Mari kita siapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Majelis GPIP Jemaat Paulus DKI Jakarta Sektor Pelayanan 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah penghiburan kedua atas meninggalnya yang terkasih Bapak Nova Budiman Ponto. Majelis jemaat beserta jemaat menyampaikan turut seperasaan yang mendalam kepada keluarga yang berduka. Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati, selalu menyertai kita. Jemaat Tuhan, dalam suka kita bersatu dan berbagi. Dalam duka kita jalin hati dalam ikatan kasih. Pengenangan atas kehidupan saudara terkasih, kita mengingatkan atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Namun, manusia suatu hari akan berakhir pada kematian. Namun bukan kematian untuk selama-lamanya. Kita menantikan kebangkitan tubuh dan kehidupan surgawi bersama Kristus. Sebab Ia telah bangkit dan mengalahkan maut. Jemaat yang terkasih, di dalam kebersamaan ini, mari kita beribadah kepadanya. Mari berdiri, kita memuji hadirat Tuhan, sumber kehidupan dan sang penghibur sejati. Tidak
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan Ibu. Saudara yang terkasih, Alkitab menyaksikan ungkapan penghiburan yang adalah ungkapan pengharapan iman Kristen tentang orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Surat 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22 yang menyatakan, namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Namun tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 344 ayat 3.
Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, kami datang bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh hadir dalam ibadah penghiburan yang kedua, ketika Tuhan yang Maha Kuasa telah memanggil kembali almarhum Bapak Nova Budiman Ponto. Di tengah-tengah duka cita yang kami alami, kami beribadah dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh dihiburkan, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 4 yang menyatakan, Wahyu 21 ayat 4 yang menyatakan, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini terkadang banyak perkara yang kita alami, yang terjadi, yang tidak mudah untuk kita mengerti. Tapi kita yakin dan percaya semua perkara, semua peristiwa yang kita alami itu terjadi karena rencana Tuhan. Semuanya terjadi karena Tuhan yang mengizinkan untuk terjadi. Termasuk peristiwa kematian orang yang kita cintai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, peristiwa kematian pasti akan dialami oleh setiap manusia di dunia ini. Namun, walaupun kematian adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi, kita tidak pernah mengetahui kapan kematian akan kita alami atau akan dialami oleh orang yang kita kasihi. Jadi perkara kematian adalah hal yang pasti. Namun seringkali kita akui bahwa kita tidak siap, atau kita tidak menyangka ketika kematian itu datang. Tentunya saudara-saudara yang terkasih, kematian terjadi juga karena diizinkan Tuhan
menurut waktu yang telah Dia tentukan. Seperti juga yang dikatakan dalam kitab pengkhotbah bahwa untuk segala sesuatu dalam dunia ini ada masanya, ada waktu yang Tuhan telah tentukan. Dan di saat kematian datang, ada duka cita dan kesedihan yang kita alami karena kepergian dari orang yang kita cintai. Secara khusus pada malam hari ini kita hadir dalam ibadah penghiburan karena Tuhan telah memanggil almarhum Bapak Nova Budiman Ponto, suami terkasih dari Ibu Donda dan juga saudara terkasih dari keluarga besar Ponto, dan juga kita semua yang mengenal almarhum, kita semua yang menjadi sahabat dari almarhum. Namun walaupun ada kematian, firman Tuhan mengandung janji dan harapan yang dapat menguatkan kita dan menghibur kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernyataan dalam kitab Wahyu ini bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata kita, dan maut tidak akan ada lagi, mengandung pengharapan akan akhir zaman yang menggembirakan. Dalam penglihatan itu penulis kitab Wahyu menyampaikan bahwa setelah Allah menyempurnakan rencananya, tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak akan ada lagi duka cita. Ini menggambarkan suatu kondisi di mana Allah akan memulihkan segala sesuatu yang pada awalnya baik tentunya, tetapi segala sesuatu yang awalnya baik itu menjadi tidak baik karena adanya dosa yang masuk ke dalam dunia ini, yang mengakibatkan penderitaan, yang mengakibatkan bahkan kematian sebagai upah dari dosa. Tetapi kemudian apa yang disampaikan dalam kitab Wahyu ini bahwa pada akhirnya Tuhan akan memulihkan segala sesuatu, dan Dia akan membawa keselamatan dan kebahagiaan yang abadi kepada umatnya. Saudara-saudara, penulis kitab Wahyu mengekspresikan keyakinan bahwa di dalam bumi dan langit yang baru Allah akan menghapus segala kesedihan dan penderitaan, dan umatnya akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera yang sempurna. Apa yang disampaikan dalam kitab Wahyu ini adalah firman Tuhan yang kiranya dapat memberikan pengharapan, yang kiranya dapat memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita sebagai orang-orang percaya, agar kita tetap setia, Bapak Ibu, agar kita tetap setia kepada Allah dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi pergumulan apapun di dalam kehidupan ini, termasuk
pergumulan yang tidak mudah ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Jadi Allah akan memberikan kekuatan dan penghiburan agar kita tetap kuat. Bahkan kita juga mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena kematian, di balik kematian ada janji Tuhan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Sering orang bertanya, setelah orang meninggal, setelah orang mati, orang itu pergi kemana? Kemanakah orang yang telah mati itu pergi? Sesungguhnya saudara-saudara, dia telah berpindah dimensi dari dimensi ruang dan waktu ke dimensi lain yang belum kita kenal. Bahasa orang beriman menyebut dimensi itu sebagai hidup yang kekal, rumah Bapa di sorga, Firdaus, pangkuan Abraham, dan lain-lain. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu setelah kita menyelesaikan hidup yang sementara. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, Bapak Ibu. Tetapi di balik kehidupan yang sementara, kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kita berpegang teguh kepada firman Tuhan bahwa Ia telah menyediakan tempat bagi kita. Ia telah menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara. Dia telah menyediakan tempat juga bagi almarhum Bapak Nova Ponto. Bukan karena kebaikan, bukan karena kita selama kita hidup kita rajin beribadah, bukan karena selama hidup kita rajin melayani, bukan itu yang menjadi syarat kita bisa masuk rumah Bapa. Tetapi karena apa? Karena iman kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita, tapi Dia telah bangkit, dan kebangkitannya itu memberikan kepada kita harapan dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun saat ini ada duka cita, kesedihan yang dialami oleh Ibu Donda dan semua keluarga saya ingat juga beberapa kali saya dan rekan-rekan sekitar sektor 1 datang untuk berdoa untuk Pak Nova di rumah sakit. Kita sudah mendengar juga bahwa almarhum sudah sakit stadium akhir. Kita berdoa, tetapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan yang terbaik. Apa yang Tuhan rencanakan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di balik kematian, sesungguhnya kehidupan manusia terus berlanjut dalam sebuah eksistensi yang baru bersama Yesus Kristus yang sudah bangkit dari dunia orang mati. Dan Yesus bukan hanya mengalahkan kematian fisik, tapi juga meniadakan maut, yaitu suatu keadaan di mana hubungan manusia dan Allah itu terputus karena dosa. Jadi Yesus yang mati mendamaikan relasi itu, dan juga Dia meniadakan maut untuk selama-lamanya. Karena itu mari kita berdoa kita mendoakan keluarga yang ditinggalkan Ibu Donda dan seluruh keluarga besar Ponto Hutasoek, agar
Tuhan selalu hadir. Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan menjadi tempat perteduhan, menjadi sandaran bagi kita di tengah-tengah kesedihan dan duka cita. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan keluarga yang ditinggalkan. Selamat jalan Bapak Nova Budiman Ponto. Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga dan kita semua. Amin. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa kami yang hanya kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya Bapa, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun dan tempat kami bersandar, baik pada waktu suka maupun duka. Ya Bapa, bersama keluarga yang berduka cita, keluarga Ponto Hutasoit, kami datang untuk bersyukur kepadamu karena dalam peristiwa kematian kekasih kami almarhum Bapak Nova Budiman Ponto menjadi nyata bahwa kehidupan kami di dunia ini begitu fana dan dibatasi oleh waktu dan ruang. Kami sungguh menyadari bahwa dalam hidup dan mati kami sungguh bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami yakin dan percaya apa yang Tuhan nyatakan
dengan Tuhan memanggil kembali Bapak Nova Budiman Ponto ke dalam kemuliaan surgawi adalah kehendak-Mu yang terbaik yang Engkau nyatakan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan kami mau berdoa kiranya Bapa yang baik selalu hadir dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan, khususnya istri terkasih Ibu Donda Hutasoid dan seluruh keluarga besar Ponto Hutasoid. Kami berdoa dan kami menyerahkan keberadaan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Dan kami juga bersyukur ketika kami mengingat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu telah memberikan kesempatan kepada Bapak Nova Ponto untuk menjadi kehidupannya selama ini. Terima kasih Bapak untuk segala yang Engkau nyatakan bagi keluarga besar yang ditinggalkan dan kami semua. Kami hanya menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami. Kami hanya menyerahkan apa yang saat ini kami rasakan ketika kami berpisah dengan orang yang kami cintai ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau selalu hadir, memberikan penghiburan dan kekuatan iman, supaya dalam segala keterbatasan kami dapat memahami maksud-Mu yang baik di balik peristiwa duka cita ini. Kiranya kami tidak tenggelam dan hanya dalam duka cita, tetapi biarlah kami selalu hidup dalam pengharapan. Biarlah kami selalu hidup berjalan di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami hanya berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan keluarga besar Ponto Hutasoid yang berduka cita ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk ibadah yang akan dilangsungkan besok hari, ibadah penglepasan dan kremasi yang akan dilaksanakan oleh GPIB Jemaat Paulus. Kiranya Tuhan menyertai seluruh rangkaian acara ibadah sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, dan ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, sekalipun kami selalu menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua yang hadir saat ini, dan Engkau juga menyertai kami ketika kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa yang sudah kami lakukan, dan kiranya Engkau saja yang akan berkenan untuk mendengarkan, menyempurnakan doa kami ini yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selalu.
dan 1 GPIB Paulus. Silakan. Jemaat yang terkasih, kini marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Duka cita akan menimbulkan keputusasaan dan ketakutan untuk melangkah menuju masa depan, baik bagi yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Akan tetapi firman Tuhan menjadi dasar pengharapan kita sebagai orang percaya. Sebagaimana surat 1 Tesalonika 4 ayat 14 berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Hingga
hati dan pikiranmu kepada Allah Tritunggal serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Baik, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.